Oke, selamat pagi. Dingin, tapi enak. Timbang di Indonesia meleleh terus. Apa kabar hari ini? Baik-baik? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Noni bilang dia mengalami challenge. Saya sebenarnya banyak sekali challenge sama keluarga. Saya pulang dari Indonesia itu bulan Juni ya. Sudah 3 keluarga yang dipanggil Tuhan. Tante saya, ada saudara Misan punya anak, dan juga saudara karena pernikahan kakak saya. Jadi 3 sudah dipanggil Tuhan. Saya bersyukur itu pertemuan terakhir loh. Saya memang sengaja ketemu, ngobrol-ngobrol. Mereka sudah dipanggil Tuhan. Itu luar biasa, saya shock gitu. Memang kita tidak bisa menentukan berapa lama kita hidup. Makanya selama kita hidup, kita harus make the most of your time untuk Tuhan. Jangan untuk diri sendiri aja. Ya, itu yang saya challenge diri saya. Bagaimana saya memakai hidup saya, waktu-waktu saya ini, karena sudah umur tua, supaya bermanfaat gitu. Bermanfaat bagi orang juga. Makanya saya merenungkan selama ini, tema apa yang cocok ya untuk kita renungkan. Pertama untuk diri saya, dan ternyata ada kata pilihan. Itu muncul, kata pilihan. Jadi memang hidup ini adalah pilihan. Ya, ini katakan orang bergumul memilih warna baju. Baru bangun kita sudah menentukan pilihan. Betul enggak? Baru bangun loh. Tadi saya berangkat, ini dingin. Pilih berlapis-lapis gitu. Itu pilihan saya. Kalau saya enggak pilih, saya kedinginan di sini. Betul enggak? Jadi waktu itu hidup ini pilihan. Pilihan kita sekarang menentukan hidup kita besok hari. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang memilih gereja. Ya. Saya kasih judul gereja yang sehat. Ya, gereja yang sehat. Itu pilihan kita. Mengapa itu pilihan pertama? Ada banyak seri yang saya akan bawa, memilih yang terbaik bagi hidup kita. Pertama, gereja. Kita setiap hari Minggu ke gereja. Apakah kita sudah memilih gereja yang sehat? Nah, untuk cari gereja yang benar, yang tidak ada gereja yang benar. Karena manusia yang ada di dalam gereja banyak yang tidak benar. Jadi sulit. Tapi gereja sehat ada. Polanya ada. Nah, ini yang kita cari. Ini yang kita harus temui ya. Baik saudara-saudara, mari kita lihat. Saya akan bacakan, ini kadang-kadang ini aja direnungkan, tetapi sebenarnya kisah para rasul ini dari pasal 1, pasal 2 sudah memberitahukan kita apa gereja sehat itu. Ya. Mari kita lihat kisah para rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Itu aja saya dulu baca. Ya. Kisah para rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Maka sambil memuji Allah
Dan mereka dikuasai semua, disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu, kami merendahkan diri, kami mohon kiranya Engkau membuka hati kami dan mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kami sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami baca dan yang akan kami renungkan. Biarlah Tuhan kami dikenyangkan, dipuaskan oleh firman-Mu, sehingga Tuhan hidup kami akan selalu merasa bahwa kami diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan, walaupun perkumpulan kami, persekutuan kami kecil, tetapi di mata Tuhan Engkau melihat hati kami yang sungguh rindu belajar dari firman-Mu dan menerapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, kadang-kadang ayat ini kalau bicara soal gereja hanya ini yang dibicarakan. Setelah saya renungkan, saya baca dari pasal 1, pasal 2, itu saya menemukan 9 tanda gereja sehat. Nah, ini yang kita mau lihat nanti ya. Jadi tema yang saya angkat dari pembacaan kita hari ini, gereja yang sehat. Selama saya berkhotbah di tahun ini, saya akan membawakan seri pilihan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ingat, apa yang kita pilih hari ini, saya tekankan lagi, apa yang kita pilih hari ini menentukan bagaimana kita hidup hari esok. Pilihan itu sangat penting. Karena saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita dengan free will. Dengan kehendak bebas. Dia tidak memaksa kita. Kamu harus ini, kamu harus enggak. Dia memberikan kita free will. Hak untuk memilih. Nah, setiap pilihan kita itu berakibat. Bisa baik, bisa buruk. Makanya kita perlu punya hikmat dalam memilih. Berpikir sebelum kita memilih. Berapa orang gagal dalam pernikahan? Karena apa? Salah pilih. Berapa orang gagal dalam pekerjaan karena salah pilih pekerjaan? Ya. Berapa orang akhirnya bentrok dengan teman karena salah pilih teman? Kita boleh banyak pilih teman, tapi harus selektif. Apakah teman itu membangun atau kita dirusak? Ya, bisa aja. Kita bisa merusak orang lain atau kita juga dirusak oleh orang lain. Pilihan kita sangat-sangat menentukan. Tuhan memberikan kita free will. Pikirkan itu. Apa yang kita pilih hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila kita memulai sesuatu yang baru, kita pasti menentukan pilihan. Apa yang kita pilih tahun ini, atau hari ini, atau esok, untuk bulan ini, tahun ini, apa yang kita pilih? Ya, apa kita memulai sesuatu? Ingat, pilihan kita sangat penting. Ya, apa saja kita akan memilih apa yang terbaik. Pada hari yang pertama ini, saya akan membahas tentang gereja yang kita pilih. Ya. Di dunia ini ada puluhan ribu denominasi, saudara tahu. Puluhan ribu denominasi. Yang asalnya dari 3 aliran. Ortodoks, ya, Katolik, dan Protestan. Dan ini, Protestan ini melahirkan denominasi banyak sekali. Banyak sekali. Dan saudara akan bingung mau pilih yang bagaimana. Mau pilih yang mana gitu. Dan saudara yang kekasih, mengingat begitu banyaknya denominasi gereja, maka kita harus menentukan pilihan kita. Bagaimana cara menentukan pilihan yang terbaik? Dalam Alkitab khususnya dalam Kisah Para Rasul, kita menemukan ada kisah tentang kelahiran gereja, ya, gereja lahir, gereja bertumbuh, gereja berkembang. Ini yang kita perlu amati. Kita tidak usah melihat gereja-gereja yang sekarang. Lihat kembali, back to the Bible ya. Kembali kepada Bible, bagaimana gereja itu lahir.
Siapa yang melahirkan gereja? Bagaimana gereja bertumbuh? Siapa yang menuntun gereja dalam pertumbuhannya? Dan apa buah-buahnya? Itu aja pilihan kita. Ya, ada orang memilih karena sesuai dengan doktrin, ya, aliran, Calvinis, Arminian, karismatik, Pentakosta, konservatif. Saya tidak terlalu peduli masalah itu. Saya mau kembali kepada Alkitab. Karena itu semua penafsiran. Ya, penafsiran, ada yang mengatakan paling benar Alkitab. Kita semua punya kelemahan dalam memilih. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak saudara melihat gereja yang sehat, memilih gereja yang sehat, sebagaimana kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Saya menemukan kurang lebih 9. Saya berharap kalau saya tidak bisa selesai hari ini, minggu kedua di bulan Agustus saya teruskan. Saya tidak mau keburu-buru. Ini sangat penting sekali. Kita bergereja loh. Kita bergereja. Kita memilih. Ya. Saya belum khotbahkan ini di Indonesia. Sini bulan ini saya renungkan ini. Dan ya, yang pertama, ya, ada 9 gereja yang sehat, tanda sehat. Yang pertama ini, gereja yang berorientasi pada kerajaan Allah, kingdom minded. Ya, saudara, gereja bisa punya orientasi yang salah. Apa kesalahannya? Seperti orientasinya uang. Kalau buka gereja, franchise, ujung-ujungnya duit. Jadi, gereja ditekankan persembahan, perpuluhan, itu aja dibicarakan. Sudah salah orientasi. Tidak salah memberi, tidak salah gereja itu menekankan perpuluhan, tapi itu orientasi yang salah. Saudara lihat di gereja para rasul, bukan itu yang ditekankan. Ya. Ada juga ketenaran manusia. Cari pendeta yang tenar, yang pintar ngomong, yang punya karisma, dicari. Saudara yang kekasih, apalagi? Gedung gereja. Orang berbalapan untuk membangun gereja yang terbaik. Ada gereja di Amerika kalau salah, katedral yang kaca itu. Akhirnya yang mendirikan meninggal, dijual. Gereja Katolik yang beli sekarang. Itu besar sekali. Itu dananya berapa? Megah sekali. Saudara, orientasi kita. Banyak gereja-gereja membangun kingdom sendiri. Kerajaan-kerajaan kecil sendiri. Jadi pendetanya bisa jadi raja di sana. Turun-temurun. Anak cucunya sudah dipikirkan. Saudara, di mana ada landasan Alkitab? Ya. Apalagi gereja yang peranan musiknya hebat, yang paling mahal sound systemnya. Hati-hati kita. Tidak salah kalau Tuhan memberikan kita peralatan seperti itu. Tapi orientasi kita. Ya, yang mengendalikan kita. Mengabaikan firman Tuhan, demi apa? Menarik orang-orang supaya datang ke gereja. Kompromi. Bagaimana caranya? Supaya gereja itu menarik orang. Itu salah. Secara dunia. Saya tidak mau mengkritik gereja-gereja, tapi saya mau melihat gejala-gejala di zaman ini, cara orang menarik orang-orang datang ke gereja. Jadi orang datang tanpa pertobatan. Mari kita melihat yang pertama tadi. Ayat 3b itu. Pasal 1 3b. Apa yang dikatakan di sini? Dan dengan banyak tanda ia membuktikan. Ia ini siapa? Yesus ya. Membuktikan bahwa ia hidup. Sebab ia menampakkan diri kepada mereka selama
40 hari dan berbicara tentang uang, tentang gedung. Apa dia bicarakan? Tentang kerajaan Allah. Mengapa Yesus harus berbicara tentang kerajaan Allah setelah dia bangkit 40 hari? Dia berbicara berulang-ulang. Pasti itu penting. Kenapa tidak ada topik lain yang dibicarakan selain kerajaan Allah? 40 hari sebelum dia naik ke surga. Saya perhatikan 40 hari itu punya arti dalam Alkitab. Ingat angka-angka dalam Alkitab bukan sembarangan. 12 murid, 12 suku Israel, ya, kata 12. Nah, 40 hari itu punya arti, saudara-saudara. Saya menemukan, saya selidiki 40 hari dalam Alkitab sangat penting karena apa? Merupakan pertanda sebuah persiapan rohani. Itu pernah, persiapan rohani. Yang kedua, pembersihan dari dosa. Dan ujian besar sebelum seseorang atau kelompok yang memasuki fase baru yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu artinya, mengapa 40 hari? Saya kasih contoh. Air bah, 40 hari, 40 malam. Untuk apa? Menyucikan bumi itu dari dosa, dari kejahatan. Kalau tidak begitu, bumi rusak. Hanya 8 orang kan yang masuk ke Batra. Yang lain dimusnahkan. Yang kedua, Musa di Gunung Sinai. Ya. Dia berpuasa dan menerima hukum Tuhan itu 40 hari. Kenapa 40 hari? Terus menurut ceritanya itu luar biasa. Kemudian Tuhan Yesus dicobai di padang gurun berapa hari? 40 hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kemudian kita melihat kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri selama 40 hari. Berbicara soal kerajaan Allah. Nah, selama 40 hari bayangkan. Kalau itu tidak penting, tidak mungkin dia ulang-ulang bicara itu. Karena itu menunjukkan apa? Kerajaan Allah menunjukkan kekekalan. Sesuatu yang kekal harus ditekankan. Bukan yang duniawi terus-menerus. Jadi, murid-murid, Tuhan Yesus berusaha agar murid-murid dikendalikan, ya, harus berorientasi kepada kerajaan Allah. Apa yang mereka kerjakan di sini harus ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Ya. Apa yang kita beritakan tentang kerajaan Allah? Lalu kerajaan Allah itu siapa rajanya? Yesus. Dia akan datang sebagai raja. Murid-murid harus berpikir yang mengendalikan gereja itu Yesus sebagai raja. Saudara yang kekasih, secara teologis, kita juga melihat secara teologis ya, Musa, kita melihat Yesus dan sebagainya. Nah, ini masa ujian, secara teologis ini masa ujian. Waktu di mana iman seseorang diuji. Itu secara teologis. Ya, ingat waktu gereja mula-mula, Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berdoa, ya, berdoa dan berpuasa, mempersiapkan diri secara rohani. Apa yang Tuhan akan lakukan sesudah itu? Ya. Ini satu pemuridan, satu proses pembersihan dari diri dari hal-hal yang buruk agar menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tuhan itu kudus, hendaklah kamu kudus karena Tuhan itu kudus dikatakan. Jadi kita dimuridkan, diproses dalam hidup ini supaya menjadi serupa seperti Yesus. Ya. Persiapan baru secara teologis. Ini titik balik menuju awal atau tugas baru
yang sangat penting. Dalam konteks gereja mula-mula, ini merupakan hari persiapan mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi mereka dipersiapkan sedemikian rupa, ada sesuatu yang besar akan terjadi. Maka Yesus terus menekankan, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Nah, tentang pekerjaan Roh Kudus ini, Tuhan Yesus menekankan pasal 1 ayat 8 itu, bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan, mereka akan menerima kuasa. Dan dalam Yohanes dicatat ini, apa pekerjaan Roh Kudus? Satu ayat saja, Yohanes 16 ayat 13. Belum. Kisah Yohanes pasal 16-13 berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin. Siapa yang akan memimpin? Roh Kudus, ya. Kamu memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memimpin, dia akan memberitahukan apa yang akan datang. Kalau ada sesuatu yang akan datang, kita perlu persiapan sekarang. Kita semua tahu Yesus akan datang kembali. Kita semua tahu. Sebelum dia datang Roh Kudus akan menuntun kita, mempersiapkan kita, ya, sebagai apa? Pengantin wanita. Tapi bagaimana respon murid-muridnya? Ini kadang-kadang orang Kristen masih di posisi ini. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 6, lihat apa yang dikatakan di sana murid-murid. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini pikiran duniawi. Mereka mengingat kerajaan di masa lalu, dipimpin oleh Raja Daud, Salomo. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka mau kembalikan itu. Tanya kepada Yesus, kapan kami punya raja lagi? Kapan kami bisa mendirikan, memiliki kerajaan yang seperti yang dimiliki Raja Daud? Mereka masih berpikir tentang kerajaan duniawi. Ya, seperti kerajaan dipimpin oleh Daud dan Salomo. Tapi bagaimana respon Yesus? Ini penting. Ayat 7. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Tuhan Yesus merespon begini. Jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan saat yang ditetapkan Bapa sendiri sesuai dengan kuasanya. Ada yang perlu kita tahu, ada yang perlu kita tidak tahu. Yesus katakan, kamu tidak perlu tahu itu tentang kerajaan itu. Karena ada yang sudah ditentukan oleh Bapa. Kita perlu mengetahui karena yang menulis ini adalah Lukas. Lukas itu ahli sejarah. Jadi waktu dia menulis itu secara kronologis, berurutan dari lahirnya gereja, bertumbuhnya gereja, dan berkembangnya gereja. Jadi kalau kita membaca ini, ada urutannya, ciri-ciri, tanda-tanda gereja yang sehat itu. Dia mulai dengan Yesus menampakkan diri selama 40 tahun. Power encounter terjadi di situ. Makanya orang Kristen mengalami power encounter itu luar biasa. Kalau kita melihat orang-orang yang mengalami power encounter itu di dalam Alkitab, luar biasa hidupnya dirubah. Perempuan Samaria itu power encounter. Paulus, power encounter, murid-murid. Kalau
Makanya kita tidak bisa menjadi orang Kristen hanya sekedar ke gereja. Hanya sekedar menjadi orang Kristen. Makanya ada istilah gereja orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Jadi kita harus hati-hati, saudara-saudara. Power encounter. Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Tidak satu kali. Berulang-ulang. Rasul Lukas di sini menulis. Ini serius. Ya. Jadi Injil Lukas tentang kerajaan Allah itu. Ini kerajaan Allah menurut Injil Lukas ya. Ajaran Yesus tentang kerajaan Allah dalam Lukas berpusat pada apa? Beberapa prinsip di sana. Kerajaan itu hadir sekarang tetapi seringkali tidak terlihat. Memang kita tidak bisa lihat. Tapi merasakan kehadiran. Sang Raja itu sendiri. Yesus itu sendiri hadir. Ketika ditanya kapan kerajaan itu akan tiba, Yesus menyatakan bahwa itu tidak datang dengan tontonan yang terlihat, tetapi secara aktif beroperasi di antara orang-orang. Tidak terlihat. Coba ayat dalam Lukas itu. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Atau di tengah-tengah kamu. Karena Sang Raja, yaitu Yesus sendiri, sedang berdiri di hadapan mereka. Di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus berbicara itu, Yesus ada di mana? Di depan mereka. Di tengah-tengah mereka. Mereka tidak sadar kalau Sang Raja di atas segala raja sedang hadir di situ. Mereka pikirannya duniawi. Makanya kita kalau di gereja, pikiran kita soal dunia, kita tidak sadar Yesus hadir. Betul nggak? Kita tidak sadar. Dimanapun kita berada, kalau kita tidak menyadari Yesus bersama dengan kita harusnya berpikir secara dunia. Dialihkan. Kemudian yang kedua, kerajaan itu menunjukkan kuasa Allah. Kalau Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, itu tentang kuasanya. Yesus menunjuk pada mujizat-mujizatnya sebagai bukti bahwa pemerintahan Allah secara aktif masuk ke dunia untuk mengalahkan kejahatan. Dalam Lukas pasal 11 ayat 20, Yesus berkata begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah telah datang kepadamu. Kadang-kadang diingatkan ayat ini. Kenapa kalau saya mengusir setan dalam nama Yesus, setan bisa lari? Bukan karena saya. Bukan karena saya. Karena apa? Sang Raja di sana hadir. Kuasanya di sana hadir. Kita tidak bisa lihat. Tapi dampaknya itu luar biasa. Yang ketiga, kerajaan itu tumbuh dari permulaan yang kecil. Ingat khotbah saya yang lalu? Sesuatu yang kecil, jangan diremehkan. Ya. Kelompok ini jangan diremehkan. Bukan jumlah saudara, tapi Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia berserta dengan kita. Selalu ingat, kita berkumpul, dia ada di sini. Karena itu janjinya. Yesus menyampaikan, ya di sini, dia menyamakan kerajaan itu dengan biji sesawi. Siapa pernah lihat biji sesawi? Nah, yang ke Israel, ya.
biji sesawi, dan ragi. Yang buat tape tahu ragi. Taruh di adonan itu. Bagaimana cara kerjanya? Bisa dilihat enggak? Pelan-pelan. Besok dibuka, rotinya sudah mengembung. Tapenya jadi gitu. Coba itu cara kerja. Cara kerja kerajaan Allah. Kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi dia bekerja aktif. Ya, Tuhan Yesus senang bekerja di dunia ini. Dalam Lukas pasal 13 ayat 18-19 Tuhan Yesus berbicara dalam sebuah perumpamaan di sini. Coba lihat ini. Ia sumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Wah, luar biasa. Jadi biji yang kecil jadi pohon. Juga dalam ayat 20 dikatakan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seumpama apa? Ragi. Tadi yang saya katakan. Diadukkan ke dalam tepung terigu sampai khamir seluruhnya. Wow. Kita tidak bisa lihat. Tapi Tuhan tidak bergantung kepada kita. Dia mengerjakan itu. Dia mengerjakan itu. Apalagi kalau kita partnership dengan Tuhan. Itu dahsyat sekali. Syukur aja. Tuhan, terima kasih Engkau bekerja. Walaupun saya tidak lihat Engkau bekerja. Saya percaya Engkau bekerja. Di tempat ini, di rumah kami, Engkau bekerja. Di negara ini Engkau bekerja. Siapa yang mendirikan gereja? Bukankah Yesus berkata, aku akan mendirikan gereja. Kuasa maut dan alam maut tidak akan dapat membinasakannya. Dalam Lukas 18 ayat 7, ayat 17, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Betapa perlu rendah hati, polos seperti anak kecil. Kadang-kadang kita berpikirnya terlalu jelimet, memikirkan, merumuskan kerajaan Allah, kuasa Tuhan. Ya, kita coba polos dengan seperti anak. Waktu anak-anak kami kecil bilang apa aja, oh ya, polos. Mengajak kemana ngikut. Setelah besar berontak. Kadang-kadang kita kalau sudah besar mulai kritis di gereja. Khotbahnya enggak benar lah. Ini enggak benar lah. Firman Tuhan enggak cocok untuk saya. Itu untuk orang lain. Sudah mulai kritis. Saudara yang kekasih, kita perlu seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan. Ya, polos seperti anak kecil. 4. Kerajaan itu bertumbuh membutuhkan komitmen total. Nah, ini yang perlu bagi kita. Barang siapa yang telah meletakkan tangannya pada bajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk melayani dalam kerajaan Allah. Jadi kita melihat Yesus memperingatkan bahwa memasuki kerajaan itu menuntut kesetiaan dan tak terbagi di hatinya. Ya. Mencatat bahwa kenyamanan atau harta benda duniawi dapat menjadi penghalang. Apa yang pernah menghalangi saudara untuk mengikut Tuhan? Pertanyaan di sini, bagaimana ajaran tentang kerajaan Allah dan dalam Injil Lukas ini diterapkan dalam kehidupan modern sekarang ini? Bagaimana? Nah, dalam Injil Lukas, kerajaan Allah bukanlah peristiwa yang jatuh dari dari langit gitu ya. Tapi ya bukanlah peristiwa yang jauh di masa depan. Sekarang
Itu sekarang. Dia terlintas aktif. Kalau nonton berita, saya mempresent sesuatu. Orang ngomong ini, saya melihat di celah-celah itu, Tuhan sedang bekerja. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli kata orang. Berapa orang yang dimenangkan oleh Roh Kudus di zaman ini? Tadinya membenci Tuhan luar biasa. Ya, tetapi Roh Kudus menemplah hatinya. Ya. Tuhan itu menerobos masuk ke dalam kehidupan sehari-hari di dunia modern ini. Dia mengajak Anda dan saya untuk memprioritaskan belas kasihan. Makanya di mana kita berada, kita harus seperti Yesus hadir. Yaitu belas kasihan kepada orang yang menderita, yang sakit, yang kekurangan. Kita berada di sana. Menghadirkan Yesus. Saya selalu menekankan, menginjili itu menghadirkan Yesus. Bukan soal ngomong, pintarnya ngomong. Bagaimana kehidupan kita hadir di sana menghadirkan Yesus. Belum ngomong orang sudah sense something. You are look different. You are different. Karena apa? Dia merasakan kita menghadirkan Yesus di sana. Ya. Jadi perlu sekali mengubah cara hidup kita. Dengan kata lain, pola hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak kerajaan, hiduplah seperti pola kerajaan Allah. Ya, merefleksikan kehidupan anak-anak kerajaan Bapa di sorga. Saudara, ajaran ini diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip konkret ya, dan dapat ditindaklanjuti untuk menjalani hari-hari kita. Yang pertama itu eksklusivitas radikal. Apa maksudnya di sana? Ya. Di sini Paulus lingkari di sini Paulus maksudnya Lukas mengatakan bahwa kerajaan Allah secara agresif terbuka bagi mereka yang terpinggirkan. Apa maksudnya? Jadi penerapan modern Paulus lingkari di sini ya. Lingkungan sosial, profesional. Dan kita harus menghancurkan batasan-batasan kita dengan orang-orang lain. Di mana kita hadir, jangan langsung buat tembok. Ya, jangan langsung buat sosial ekonomi atau budaya dalam percakapan kita sehari-hari, hati-hati. Jangan kita langsung bangun tembok sehingga kita tidak bisa mendekati mereka. Saya terus ingat waktu saya melayani di Malang, saya ditempatkan di orang-orang pemulung. Itu tidak mudah, saudara. Karena mereka sudah punya pola hidup yang berbeda. Dia melihat orang saja sudah sinis. Bagaimana cara mendekati? Saya tidak mau buat tembok. Saya memakai pakaian yang sangat sederhana supaya saya bisa dekat dengan mereka. Ya, kalau seandainya saya pakai baju yang seperti ini, mungkin tidak bisa dekat dengan mereka. Terus rumah mereka di pinggir sungai, itu hanya dari karton. Bayangkan kalau hujan, ditutup plastik sih. Anjingnya di situ, makan di situ, tidur di situ. Tiap hari saya ke sana, selama 2 tahun. Kira-kira 50% dibaptis saya. 50% bertobat. Itu tidak mudah, latar belakang pembunuh, perampok, itu latar belakang mereka itu. Tiap hari pekerjaannya pemulung kan, cari puntung rokok, diolah lagi, dijual lagi, pecahan botol dan sebagainya. Pokoknya gitu pekerjaannya. Dan saya berusaha, mereka jiwanya berharga gitu loh. Mereka tidak punya apa-apa di dunia, tapi jiwa mereka berharga. Tuhan Yesus datang untuk mereka. Tidak mudah. Situ saya
belajar banyak bagaimana pelayanan Yesus di dunia ini. Dan saya tidak mau membatasi, membuat tembok untuk mereka. Sehingga saya tidak bisa, memberitakan Injil kepada mereka. Yang ketiga itu kemurahan hati dan pelepasan dari kekayaan. Injil Lukas sering menyoroti bahaya spiritual dari kekerasan, keserakahan, dan berkat berbagi sumber daya. Ya, jadi penerapannya di sini apa? Praktekkan pelepasan dengan sengaja mendukung badan sosial. Nah, kalau ada badan sosial, saudara-saudara, kita ikut nimbrung di sana, bagaimana kita bisa mengadakan pendekatan sosial. Sekarang itu kalau kita mau pelayanan di Indonesia, di desa-desa, bantu mereka, beternak, pertanian, ya, dan seperti itu. Ya, mungkin kalau ada modal, kasih modal untuk buka warung-warung gitu ya, dan sebagainya. Jadi pendekatan sosial. Jadi kemudian ketekunan dalam doa. Ya. Yesus mengajarkan pendekatan doa yang bergantung dan tekun. Kenapa gereja mulai dengan doa? Dan kalau dilihat di Kisah Para Rasul, banyak sekali kegiatan doa dicatat. Saudara tahu nggak? Kegiatan yang paling sulit di gereja itu apa? Persekutuan doa. Paling sulit. Karena iblis tidak suka. Dia tahu kalau gereja kuat berdoa, iblis itu nakar karuan. Tapi kalau kita jarang berdoa, dia senang. Santai dia. Holiday dia. Ya, gereja mula-mula diawali dengan doa. Pagi kalau kita tidak awali dengan doa, ya pikiran kita semrawut. Ya, betul enggak? Coba tidak awali doa. Berangkat saja kerja dan sebagainya. Berangkat saja kuliah ya. Kuliah ya. Dan berantakan. Tapi kalau kita awali dengan doa, tunduk, taat kepada Tuhan, hasilnya luar biasa. Mencari keadilan, ya. Yesus memulai pelayanannya Lukas 4 ayat 18 dengan membaca dari Yesaya, kita maksud saya, menyatakan sebuah misi di sini, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang ditawan dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Itu misinya. Kadang-kadang saudara-saudara kita melihat di dunia ini tidak ada keadilan. Ya. Apa keadilan yang perlu kita tegakkan di antara kita? Itu yang perlu kita bertanya. Nah, secara spesifik, apa dalam hidup Anda yang paling Anda fokuskan saat ini? Misalnya karir, keluarga, keuangan, atau keterlibatan komunitas. Pastikan itu semua dilandaskan dengan kehendak Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Saudara yang kekasih, mari kita melihat perbandingan ini. Antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Di sini dikatakan aspeknya sifat nilai. Berpusat pada kekuasaan, status, dan kekayaan. Kalau ada tanda-tanda di gereja seperti ini, itu gereja duniawi. Ya. Kemudian kerajaan Allah. Berpusat pada kasih, keadilan, damai sejahtera, dan pelayanan. Itu gereja yang sehat. Kalau berorientasi kepada kerajaan Allah, itu yang akan nampak. Sumber kekuasaan berpusat pada kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Ya. Berkuasa melalui kebenaran, Roh Kudus, dan pertobatan. Pertobatan hati. Ya.
Kemudian tujuan akhir bersifat fana, sementara, dan akan berlalu. Ya, mau pilih mana? Bersifat kekal, tidak berkesudahan, dan keselamatan kekal. Cara menyikapi, seringkali mengalihkan segala cara untuk ambisi pribadi. Itu tentang kerajaan dunia. Kemudian mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu dalam segala aspek kehidupan. Beda. Jadi kalau kita mencari gereja yang berorientasi kepada kerajaan Allah, lihat ini perbandingannya. Namanya kita masih di dunia. Orang-orang bisa terpengaruh dengan sifat-sifat dunia. Jadi ya itu gereja yang berorientasi pada kerajaan Allah. Ya, saya harap sudah bisa masuk, kita masuk ke yang kedua. Gereja yang sehat, gereja yang dilahirkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak boleh tidak. Kalau saudara melihat gereja Kisah Para Rasul, gereja awal, mereka dipimpin, dilahirkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Coba lihat itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Katakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya rasa saudara sudah baca berulang-ulang kali ini ya. Ini sebenarnya ayat kunci dalam Kisah Para Rasul. Kunci. Gereja itu bagaimana lahir. Gereja itu bagaimana gereja itu bertumbuh dan berkembang. Karena ini kuncinya. Ya. Seperti halnya orang percaya. Secara pribadi mengalami kelahiran baru kan. Kalau dia tidak mengalami kelahiran baru, Yesus bilang apa? Tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dia tidak mengalami kelahiran baru. Yohanes 3, Yesus berbicara dengan Nikodemus. Dan sama halnya, gereja tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang kalau gereja tidak dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya. Sesudah dilahirkan apa yang terjadi? Baru dipimpin Roh Kudus. Tidak mungkin dipimpin dulu, harus lahir dulu. Seorang anak kecil lahir, baru dituntun oleh orang tuanya sampai dia dewasa. Gereja yang mau dipimpin oleh Roh Kudus harus lahir dulu oleh Roh Kudus. Itu intinya. Tanpa dilahirkan oleh Roh Kudus, gereja akan mengandalkan kedagingan. Tidak heran, kadang-kadang kita melihat para pemimpin gereja berebut uang, berebut kekuasaan. Perpecahan terjadi. Ya. Pada tujuan utama gereja menerima pencurahan Roh Kudus adalah agar gereja menjadi saksi. Waktu Tuhan menuntun, Dia menuntun kita untuk memenangkan dunia ini. Jadi kehadiran kita adalah kehadiran Roh Kudus juga, karena Dia menuntun kita. Siapa yang sadar di sini setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus? Dituntun oleh Roh Kudus. Waktu kita memilih, memutuskan sesuatu, apakah Roh Kudus meneguhkan itu? Ya. Saya itu bergumul waktu saya mau putuskan cari teman hidup itu. Karena saya melihat waktu itu banyak yang gagal gitu. Wah, saya ini mau jadi pendeta, kalau salah pilih bisa gawat gitu. Bisa putus tengah jalan gitu. Syukur waktu saya tanya istri saya, yang istri sekarang ini, saya tanya cinta Tuhan, dia bilang ya cinta Tuhan. Mau melayani Tuhan? Ya melayani Tuhan. Jadi saya banyak pertanyaan kepada dia. Walaupun dia sedikit curiga umur saya.
sebelum tertangkap belum bilang umurnya. Ya. Saudara tahu nak, saudara semua anak-anak adalah anak-anak raja? Ya? Percaya nak saudara anak-anak raja? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Tapi ketemu setan lari, takut. Kita bisa menyanyi seperti itu, tapi kita tidak hidupi, imani. Ya, saya dulu sebelum bertobat memang agak takut dengan setan ini. Lewat di kuburannya merinding lari gitu. Tapi setelah bertobat lain gitu loh. Saya tahu Tuhan hadir bersama saya. Waktu saya ditempatkan di satu gereja yang mungkin sudah saya cerita ini. Itu memang gereja itu punya setan gitu. Dibeli, ada orang gantung diri di situ. Jadi tidak ada satu orang pun mau beli itu. Dijual murah. Wah, kami beli gitu. Beli terus bangun. Wah, begitu saya masuk, dia bilang, ibu di depan, Pak, kemarin ada orang tinggi 3 meter. Pakaian kotak-kotak. Bapak enggak takut di sini? Tak keloni, saya bilang. Saya mau rangkul dia, saya bilang. Dalam hati, takut juga, tapi sudah bersama Yesus, enggak usah takut. Wah, Bapak yang padahal orang Islam semua nanti. Saya ditusuk berapa kali itu. Ya, saya bukan Mas Owot. Tapi ya, luar biasa. Saya diganggu dan diganggu. Tapi saya tidak menyerah. Nah, saudara-saudara, saya tahu saya anak raja. Yesus bersama saya. Yang ketiga, gereja yang berdoa. Nah, gereja yang sehat, pasti gereja yang berdoa. Ya. Kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 1, 12, 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu, ini sesudah Yesus naik ke sorga ya. Dia kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dari serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara, kita melihat ini sebelum Pentakosta. Gereja yang sehat adalah gereja yang berdoa. Saudara, kitab Kisah Para Rasul terdiri dari 28 pasal. Saudara pernah tahu itu? Yang menariknya adalah bahwa kata doa dan berdoa itu 29 kali. 29 kali dicatat. Artinya setiap pasal ada kegiatan doa. Ada orang berdoa. Nah, heran kalau gereja itu berkembang sedemikian rupa. Sekali lagi terus terang aja. Yang paling sulit, kegiatan yang paling sulit di gereja, berdoa. Coba umumkan, ayo kita doa. Namanya yang datang. Ayo kita makan-makan. Wow, hadir semua. Perut ini langsung iyakan ya. Dan saudara-saudara, 29 kali. Artinya setiap gereja mula-mula dengan jelas menganggap bahwa gereja harus banyak berdoa. Menurut statistik, di mana aja gerakan doa terjadi, gereja bertumbuh. Ya, gereja bertumbuh luar biasa. Di gereja Pak Yonggi Cho itu persatuan kecil, tapi mereka doa dan doa, akhirnya menjadi gereja yang terbesar di dunia. Ya, karena berdoa. Yonggi Cho sudah meninggal kan dia.
Yang keempat, udah capek? Sambut. Gereja yang bertobat. Kok ada gereja yang bertobat? Gereja yang sehat adalah gereja yang bertobat. Saudara mau punya anggota gereja yang tidak bertobat masuk? Banyak sih, penuh gedung gereja, tapi tidak bertobat. Coba lihat di Kisah Rasul pasal 2:40-41 ini. Apa yang dikatakan di sana? Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar apa? Firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sebagai respon firman Tuhan, seharusnya kita seperti itu. Begitu dengar firman Tuhan, tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan? Bagaimana respon saya terhadap firman Tuhan yang disampaikan hari ini? Ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mana lebih dahulu, menerima Roh Kudus atau bertobat dulu? Banyak orang mau menerima Roh Kudus kan, tapi tidak bertobat. Hidupnya sami mawon tiap hari, sama saja. Oke? Ini tanda harus saya berhenti. Karena sekolah minggu sudah berhenti. Oke, kita selesaikan ini. Mana tadi? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Setiap kita membaca firman Tuhan, respon kita harus itu. Tuhan, firman Tuhan berkata begini, apa yang saya harus lakukan? Baru Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengingatkan, setelah kita sadar, kalau kita mengakui, Tuhan saya perlu Engkau, baru dia tuntun. Jangan dibalik-balik. Ya, bertobatlah. Ya, makanya saya percaya di sini baptisan orang percaya. Orang percaya dulu baru dibaptis. Ya, saudara, itu gereja mula-mula. Kalau gereja tidak bertobat, itu gereja duniawi. Tidak berorientasi kepada firman Allah. Tidak berorientasi kepada kerajaan Allah. Firman Tuhan diputar-putar sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya, keinginannya. Jangan. Ya. 40-41. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, ini Petrus, ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan. Tadi berilah, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Sekarang di sini tekannya lagi, berilah dirimu diselamatkan. Berarti ada belenggu yang membuat mereka tidak diselamatkan. Apa? Dan tidak mau bertobat itu. Hidup yang lama. Kepercayaan yang lama. Ya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini angkatan jahat yang menyalibkan Yesus itu. Jahat semua itu. Sekarang ada banyak yang jahat. Yang memaki-maki Yesus. Iya. Angkatan yang jahat. Bisa how do you say in English? Angkatan is a generation. Evil generation. Ya. Jadi orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis setelah bertobat. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini bayangkan kalau 3.000 orang hadir, yang bertobat hadir di gereja. Itu menggoncangkan
Tapi kalau segelintir orang bertobat di gereja, suaranya mungkin loud, tapi kerohanian yang tidak membawa dampak. Ya, 3.000. Saudara, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 240, pesan penutup Petrus pada hari Pentakosta adalah permohonan mendesak untuk selamatkan dirimu dari generasi yang bengkok ini. Bagaimana generasi kita? Banyak orang concern dengan generasi sekarang. Banyak sekali anak-anak memberontak. Kita jangan salahkan anak-anak loh. Ada banyak orang-orang tua yang tidak mendidik anaknya. Akhirnya dia memberontak. Ini adalah seruan untuk bertindak menurut pertobatan iman dan pemisahan diri dari budaya yang korup. Saudara-saudara, untuk mengikut Yesus. Nanti saya akan lanjutkan tentang tema-tema khotbah tentang Kisah Para Rasul ini. 20. Baik, sebagai kesimpulan untuk hari ini, pertanyaan kita, apakah kita sudah memilih gereja yang sehat? Saya tidak menganjurkan saudara memilih gereja yang benar. Tidak ada gereja yang benar. Tapi pilihlah gereja yang sehat. Ada beberapa poin lagi, sangat-sangat penting. Ya, yang pertama apa? Berorientasi pada kerajaan Allah, kekekalan. Paulus juga berkata, pikirkanlah. Ya, pikirkanlah tentang kerajaan Allah. Itu. Nah, kalau kita bisa harus memikirkan orientasi kepada kerajaan Allah, apa yang perlu dirubah? Pikiran. Hati. Makanya Roma 12 katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dari kudus. Supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang dirubah apa? Pikiran dan hati kita. Harus berubah. Ya, tidak seperti dulu lagi. Kita harus berubah. Tuhan kiranya menolong kita, memilih yang terbaik bagi hidup kita, memilih gereja yang terbaik, memilih hidup pasangan hidup yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan, memilih pekerjaan yang terbaik, memilih persahabatan yang baik, intinya memilih hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menantang kami pada pagi hari ini untuk memikirkan tentang gereja yang kami pilih. Tuhan, kami mau persekutuan ini menjadi persekutuan yang sehat secara rohani, yang berkenan di hati-Mu, yang berorientasi kepada kerajaan Allah, kepada kekekalan, karena sesuatu yang tidak kekal tidak akan membawa dampak yang baik kepada kami. Bukan kami harus meninggalkan semuanya, tapi kami perlu memikirkan, mempertimbangkan sejauh mana dunia ini mempengaruhi. Kami mau kerajaan Allah, kuasa-Mu, sifat-sifat kerajaan Allah mempengaruhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirlah dan bekerjalah dalam hidup kami, memimpin, menuntun kami. Kami percaya Roh Kudus tidak akan meninggalkan kami dan selalu memimpin kami. Terpujilah nama-Mu.